Tes tes. Yang gue nggak denger siapa? Budian. Budian udah denger belum? Udah jelas belum? Dah, oke, aman. Nah, jadi menunjukkan toilet itu menunjukkan bagaimana civilized-nya. Saya pada waktu datang cuma transit ke bandara gitu ya. Transit di bandara, saya lupa di Qatar di mana. Begitu saya ke toilet, ini negara kok kayak gini gitu. Toilet yang ada di bandaranya pun bisa jauh banget gitu. Kenapa bandara Singapura sebesar ini? Jadi we take seriously apa itu toilet gitu ya. Bahkan ada saying yang bilang nation is judged by its toilet gitu. Jadi kalau kamu bisa memaintain orang-orang semuanya bisa memaintain public toiletnya, berarti orang-orang itu sudah sangat civilized gitu ya. Next. Bahkan ini banyak sekali studi-studi theory of civilization itu ternyata juga menekankan pada toilet. Next. Ini sekilas tentang ini ya, toilet dalam theory of civilization. Dan ternyata dia menekankan bahwa toilet itu sebenarnya mengkonekkan dengan teori-teori public health and hygiene, social equality and inclusivity, privacy and publicness, urban development infrastructure, and environmental sustainability. Jadi itu bisa dikaji dari berbagai hal gitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi list kalian bahwa oh health-nya gimana, oh hygiene-nya gimana untuk menguji nanti hasil dari desain kalian ya. Next. Ini ada studi yang lain ya. Again, toilet dikonekkan dengan civilization and consciousness of society. Ya, next. Ini juga ya ada apa namanya banyak juga sayembara public toilet ya. Nanti kalian bisa googling. Next. Nah ini contoh bahwa toilet ya Allah ada kucing. Toilet itu sudah di-exercise dari zaman Romawi ya. Kalian tahu cara pakainya itu gimana? Duduk di lubang itu ya, di pasir gitu ya. Tapi terlalu deket ya, nanti kamu sama saya gitu. Hai, hai. Tidak ada ke privateannya karena itu dianggap benar-benar publik gitu ya. Yang kemudian mungkin dalam waktu berubah. Tetapi ini menunjukkan bahwa dari dulu itu toilet sudah menjadi concern ya. Next. Ini bukti-bukti ya bahwa ada pipingnya sudah ada gitu ya dari zaman ini. Next. Nah ini mungkin beberapa challenge ya yang akan kalian hadapi. Pertama tadi yang saya bilang, privacy and public use. Bagaimana mengkolidkan keduanya. Ya, karena keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Sehingga apa namanya? Menginterfacekan itu juga penting ya. Comfort ini juga penting selain ergonomi, apalagi kira-kira yang bisa menentukan comfort. Mas yang di belakang yang tidur. Nah, coba 3 orang. Satu lagi depanmu. Bangun. Menurut kalian bertiga, apa yang menentukan comfort dari toilet? Apa yang harus kalian perhatikan sebagai desainer? Apa? Apa? Apa dibilang? Nggak dengar. Gimana? Posisi menentukan prestasi gitu ya Mas ya. Posisinya gimana? Dalam artian apa? Yang menentukan determinasinya apa? Harus menghadap kemana? Coba yang lain juga mikir. Kira-kira kalian tuh toilet menghadap kemana sih? Tadi siapa yang bilang? Apaan? Hah?
bukan kiblat. Oke. Kalau membelakangi kiblat boleh nggak? Nggak boleh. Tapi itu aturan dari Islam. Oke. Kalau yang, nah, oke, itu ada yang bilang seperti itu ya. Tapi sekarang ada juga yang bilang bahwa jika memang terpaksa, apa? Dia tidak apa-apa asal dia tertutup, bukan di alam terbuka. Yang itu juga ada ininya ya. Silakan kalian cari. Apalagi kira-kira yang menentukan arah? Hah? Flow udara. Oke. Supaya gimana caranya? Supaya baunya nggak masuk angin. Oke. Oke. Jadi tentang bahasan Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Bani. Mas Bani menekankan pada airflow. Sekarang saya tanya, airflow yang baik untuk toilet yang bagaimana? Hmm? Coba angkat tangan dong. Saya nggak bisa dengar. Kira-kira gimana Mas? Oke. Caranya kalau Hah? Cross ventilation. Cross ventilation. Coba. Dari atas. Apakah kalau bawah-bawah, atas-atas, sama-sama di atas tapi beda? Mungkin nggak? Kemudian gimana caranya membuat udara itu lebih kencang mengalir? Itu ada caranya ya. Jadi asal sebenarnya minimal ada 2 bukaan dalam satu ruangan, itu sebenarnya nanti akan memungkinkan cross ventilation. Lebih, kalau ada yang ingin di bawah, misalnya baunya di bawah, terus ingin dibuang ya, otomatis ada satu di bawah, satu di atas gitu ya. Atau dua-duanya di bawah. Ini juga bisa sebenarnya. Cuman yang atas nanti mungkin kurang tersentuh gitu ya. Jadi itu adalah modifikasi ventilasi. Nanti ada dosen TB yang kalian belajar TB-nya di RS workshop. Nah, itu tanyakan ya. Jadi bagaimana untuk memanipulasi udara terutama untuk public toilet. Karena public toilet juga kita sering lihat udah kebuka, dindingnya cuma segini gitu. Tetap aja bau. Ya kan? Kenapa? Apa yang salah? Nah, itu kalian itu yang dilakukan dari studi presiden gitu ya. Jadi kalau kalian itu melihat seperti itu, apa yang salah dan jangan ulangi kesalahan itu, gitu ya. Kemudian universal design. Apa itu universal design? Bisa digunakan semua orang secara umum. Kalau dalam arsitektur kita menerapkannya dengan membuat apa kalau dalam toilet? Toilet disable ya, disabilitas. Sudah tahu yang kemarin yang mengukur ya. Jadi apa saja komponennya? Butuh railing, pintunya harus besar, minimum radius putar, ya. Kalau harusnya juga ada yang tombol darurat itu loh. Tombol help, yang tombol helpnya bukan di atas tapi di bawah. Kalaupun di atas apa yang dilakukan? Ada yang tombolnya di atas, tapi dia kasih apa? Tali.
Jadi kalau orangnya jatuh, dia bisa tarik tali, gitu ya. Terus nah, sudah pelajari ya, nanti kalian akan mempelajari lebih jauh untuk universal design ini. Tapi kalau universal design, jangan cuma toiletnya. Percuma toiletnya kamu bikin disable, tapi ternyata naiknya pakai tangga, dakumaha, ya kan? Mau gimana diangkat. Jadi saya itu sempat orang tua mami saya itu sempat jatuh kan dari motor gitu, sempat naik kursi roda, dan saya tuh merasakan sendiri betapa painfulnya bagi orang yang naik kursi roda di fasilitas-fasilitas di Indonesia. Kayak misalnya saya ke mall, pada waktu itu saya kan dari Solo ya, saya lupa tuh mall apa sih, The Park atau apa. Drop off tuh panjang sekali, teduh. Tahu nggak remnya di mana? Rem untuk itu ada di ujung yang tidak diteduhin. Apa nggak jahat ya? Saya hujan pula, gerimis agak gede. Terpaksa saya harus sana naikin, balik lagi ke teduhan gitu. Tapi ini apa? Desain seperti apa ini? Ngerti nggak maksudnya? Itu dalam hati saya ngamuk gitu loh maksud saya. Kok kayak begini banget gitu loh. Saya datang ke, ada yang dari Malang? Kamu dari Malang, Jatim Park. Berapa itu ya? Dia mengaku ini bisa, dia menyediakan kursi roda. Ini bisa untuk bawa kursi roda, bisa. Ya, bisa. Ya udah, saya nggak usah pinjam, saya udah bawa sendiri. Itu jalan-jalan. Remnya segini, itu udah kayak kita dorong apaan kan? Turunnya juga nahannya setengah mati. Begitu sampai di tengah, nggak ada rem lagi, adanya tangga. Balik. Udah jauh banget. Ke depan saya nggak tahu masih berapa jauh. Mami saya untungnya masih bisa jalan kayak pelan-pelan gitu. Karena kan kaki lagi sakit ya. Dia turun. Jadi mami saya kerjanya naik turun kursi. Ngerti nggak? Naik dulu tangga satu-satu, satu-satu. Sampai di atas, naik lagi saya dorong. Berkali-kali. Saya bilang, ini gimana sih desain di Indonesia? Ya, jadi kalian menjadi arsitek, jangan pernah setengah-setengah kalau memberikan akses kepada orang-orang disable. Depannya doang, toiletnya doang, tapi nanti nggak dikasih lift, misalnya ya. Toiletnya dibikin ini, tapi dikasihnya tangga. Itu nggak manusiawi menurut saya. Jadi kita harus mendesain dengan empati, ya. Jadi jangan, ya kalau saya karena sudah punya pengalaman ya, saya benar-benar concern dengan itu. Nanti mungkin oh iya, saya kan mau minjemin kalian ini ya, kursi roda, belum ya? Masih butuh nggak? Masih pengen nggak nyobain? Ah, mau nyobain? Ya udah, nanti saya pinjemin ya. Oke, next contextual response ya. Jadi konteks itu nanti banyak ya, dari budaya, dari hal-hal yang intangible. Intangible itu apa? Tangible itu apa? Tangible. Tangible itu bisa dipegang, bisa dilihat ya. Real. Ini kalau intangible berarti tidak terlihat. Contohnya kalau konteks tidak terlihat. Hmm? Oh iya, aku tanya malah kan konteksnya apa yang intangible? Dalam konteks apa yang intangible? Budaya, kebiasaan, sosial, ekonomi, politik, ya, adat istiadat, itu intangible. Kalau yang tangible, kalau dalam site, apa? Kontur, akses, vegetasi, gitu ya. Itu nanti adalah sesuatu yang kalian akan observe. Dan contextual responsiveness itu harus menjawab keduanya. Jadi merespon yang tangible dan yang intangible. Ya, next. Oke, komponen. Kalau dari sini apa aja komponennya tadi? Wastafel, ya ini wastafel ya. Wastafel itu kemudian dilengkapi dengan kaca. Apalagi? Hah? Pengering tangan. Atau opsi yang lain? Tisu, ya. Oke, ini juga nanti ada bermacam ya. Kalau kalian ingin menyediakan untuk anak-anak, berarti harus lebih ke bawah, gitu ya. Oke, next. Cara mereka menyediakan juga bermacam-macam ya. Ada yang
toilet next yang sebelumnya coba. Ada yang dia memang bowl-nya sendiri nempel gitu ya, single apa sih namanya, freestanding gitu ya, yang dia berarti wall mounted. Next, kalau yang ini di atas table counter ya. Ini bowl-nya yang lebih naik. Ada juga yang lain kan? Ada yang tenggelam. Jadi macam-macam ya. Sink-nya juga faucet-nya juga beda-beda. Ada yang dia dari bawah, ada yang dia dari tembok, bukan dari atas ya, dari atas hujan. Dari tembok ya, wall mounted atau enggak dari table ya. Oke, next. Ini juga sering salah. Ini juga sering masalah satu yang sering masalah di lapangan itu ketika kamu menggambar, kemudian ternyata spek yang dibeli itu beda. Misalnya kamu bilang yang itu ya, misalnya ya, yang kanan atas ya, seperti itu. Cek. Nah, kalian tuh memikirkannya ini panjangnya akan berapa, terus ininya mepetnya berapa. Ternyata si tukangnya masangnya ini tuh ternyata yang tengah itu kan tergantung pada lubang drainnya, ya enggak? Drainnya di setengah kan? Ternyata kejauhan. Apa yang terjadi? Jadi si bowl-nya itu di sini, ininya di sini. Kagak nyampe. Padahal harusnya kan gini. Itu hal kecil yang sering sekali jadi masalah. Seperti misalnya kalau kloset gambar lubang bolong ininya di titik berapa? Biasanya 15 cm, gitu kan? Tapi ternyata si kliennya belinya yang dia misalnya berapa? Sehingga kalau kalian sering melihat, pernah nggak melihat toilet yang tidak nempel ke tembok? Pernah. Itu karena toilet yang dibeli tidak sesuai dengan gambar. Gambarnya lubangnya segini, ternyata yang dibeli lebih ini. Hal-hal kayak gitu itu banyak sekali terjadi. Jadi hal-hal kayak gini kalian harus perhatikan ya. Ini yang lubangnya, mejanya yang dilubangin ya. Jadi dia masuk ke dalam. Sehingga kalau dari tampilan mungkin lebih rapi, lebih flat ya. Tapi again akan tergantung dari visual estetiknya yang akan diharapkan ya. Next. Oke, ini juga ya, kerannya juga macam-macam, ada yang panas dingin, ada yang cuma satu, ada yang otomatis gitu ya. Next. Nah, ini juga ada mungkin lebih ini ya, lebih estetik. Dia menggunakan tidak bowl lagi, tetapi untuk bersama. Next. Nah, ini juga yang ditempel ya, setengahnya tertempel, setengahnya menjorok gitu. Ini juga salah satu opsi ya. Next. Dan lihat, ini sekarang, ini mungkin cewek-cewek nggak familiar ya. Ada yang pernah pakai? Ya enggak lah ya. Makanya juga gimana. Cuma nanti yang cewek-cewek harus belajar ya, maksudnya. Apa namanya ini? Orinoa. Orinoa ini juga macam-macam bentuknya, tapi ketinggiannya juga mungkin ada standarnya ya. Walaupun kalau standar itu ya kadang buat orang yang lebih pendek dan lebih tinggi, mungkin yang ketinggian kurang nyaman karena terlalu pendek, ininya yang pendek dia ketinggian. Dan juga biasanya kalau di ini juga ada yang buat anak-anak. Anak-anak juga punya yang lebih kecil, tapi dia lebih bawah. Gitu. Nah itu juga bisa dipikirkan. Dan lihat ada yang menggunakan handle ya, yang kiri bawah. Jadi mungkin masih bisa berdiri, eyang-eyang pakai tongkat, tapi butuh pegangan. Nah tolong itu juga diperhatikan. Ya, next. Dan lihat jaraknya ya, supaya tidak terlalu skala intim, mepet banget gitu ya. Padahal sambil buang air ya. Nah ini juga ada cara gimana supaya tidak saling ngintip, dikasih pembatas. Pembatasnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang tadi bahkan tidak ada pembatas sama sekali ya. Oke, next. Ini toilet ya, klosetnya. Ada ini yang wall mounted. Ya, wall mounted biasanya ada maksimal beratnya ya. Untuk ini. Kemudian kalau wall mounted biasanya flush press-nya ada di dinding ya.
bukan di bagian badannya sendiri. Oke, next. Oke, ini salah satu contohnya gambarnya ya. Itu ada 800 lbs capacity. Nah, itu yang di atas 800 lbs harus mencari toilet lain ya, kalau nggak jebol. Oke. Sekarang, oke, next dulu. Ini untuk yang di negara-negara yang sukanya pakai jongkok ya, di Indonesia populer ya ini ya, di toilet kita juga ada. Kita juga di apa namanya, ada juga toilet yang seperti ini gitu. Yang sebenarnya ada juga sebenarnya inovasi yang bowl-nya kayak gini tuh ada. Jadi ada, saya sempat ada sayembara. Bowl-nya kayak gini, cuma di sisi sininya tuh ada kayak gini. Jadi ketika dia dibuka, dia seperti squat toilet itu juga apa namanya, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau di Jepang toiletnya di udah ada yang ke naik haji atau umroh itu juga beda ya. Si toilet jongkoknya tidak seperti ini gitu. Yang saya juga agak ngelihatnya karena mungkin terbiasa dengan bentuk seperti ini ya, agak aneh. Saat kalau kalian membuat squat toilet kayak gini, apa yang harus diperhatikan? Lebarnya. Oke, saya tanya sekarang kalau squat toilet ini perlu dinaikkan nggak? Kenapa? Di Jepang nggak dinaikin, biar nggak licin. Oke, oke, biar nggak licin. Ada lagi nggak alasan? Atau ada yang bilang nggak usah dinaikin? Atau gimana? Apa sih yang harus diperhatikan? Mikir nggak nih? Ini mikir atau ngantuk? Apa yang terjadi? Gini, kalau ada satu toilet di Melbourne University di Melbourne School of Design karena mungkin arsiteknya sangat tidak terbiasa mendesain squat toilet karena mereka sudah selalu menggunakan toilet duduk. Tetapi as a requirement harus ada. Ada satu kesalahan fatal yang dia lakukan. Kamu tahu apa? Dia itu kan pintu toilet itu atas bawah bolong, iya kan? Nah, atas bawah bolong. Toilet mah nggak apa-apa yang duduk, ya. Dia membuat squat toilet dengan pintu yang bolong tadi, bawahnya bolong, tanpa dinaikkan. Apa yang terjadi? Kalau kalau kita mau pakai itu jongkok, terus kebetulan ada yang ngecek ini ada orangnya nggak sih? Tragedi ya. Nah, tapi kan itu hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan sama arsitek ya kan. Kalau udah jadi mau apa? Ya kan? Nah, jadi ada kepekaan-kepekaan, ada apa istilahnya? Eh efek ya. Kalau kamu memilih ini, maka kamu harus bagaimana? Kalau kamu memilih yang toilet duduk harus bagaimana? Itu tolong diperhatikan ya. Next. Nah, ini contoh gambar untuk difabel ya, apa namanya? Jadi ada toiletnya, ada apa namanya basinnya, ya. Terus ada handle-nya next. Mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri ya untuk standar-standarnya. Jadi standar ini harus dipenuhi. Ya. Oke, bukanya keluar atau ke dalam? Keluar. Oke. Jadi kalau buka keluar, kalian juga harus menyediakan space yang cukup. Karena kemarin juga ada apa ya? Desain yang mahasiswa yang tahun lalu itu juga membuka, tapi kemudian space-nya kecil sekali untuk jalannya nggak cukup gitu maksudnya. Jadi istilahnya kurang nyaman untuk yang ininya. Apa yang Mbak mau menggunakan wheelchair ya. Next. Ini beberapa dimensi-dimensi ya. Ketinggian countertop
kalau memang kalian mau pakainya yang seperti itu, lebarnya ya, double sink. Kenapa kira-kira kalau di luar negeri itu sukanya pakai double sink? Dalam satu rumah master bedroom gitu. Ya? Apa? Seorang satu. Emang kenapa kok harus orang? Ya, biar barang-barang yang campur kayak bisa perempuan ada make up kayak gitu. Nah, jadi biasanya cowok nggak mau ngurusin skincare cewek yang sebelah sana. That's your side gitu ya. This is my side. Kalau kotor ya udah kotor punya lo sendiri gitu ya. Nah, itu merupakan kebiasaan. Kalau di Indonesia wajib sering nggak yang kayak gitu? Jarang ya. Kita cuci di sink aja jarang gitu. Biasanya sambil mandi, sambil apa cuci tangan gitu ya. Kalau enggak ke dapur apa? Cuci tangannya di sink dapur gitu ya. Cuman ya ini standar-standar yang harus dipikirkan, termasuk juga ketinggian kaca. Jadi kadang kaca tuh ditaruh agak terlalu tinggi. Jadi agak pendek tuh kalau ngaca harus cuma tinggal segininya doang yang kelihatan ya. Jadi nggak universal gitu. Next. Bahkan sekarang kalau pernah nonton di XXI yang cewek-cewek, ciwok, Mbak pernah? Kapan-kapan nonton ya. Jadi di situ tuh sekarang sudah dibedakan antara mana sekarang, dan itu terjadi banyak ya. Mana toilet, row toilet, mana row cuci tangan, mana row untuk satu lagi biasa apa cewek? Bukan menyusui. Dandan. Jadi ada satu kaca yang memang khusus untuk dandan. Sekarang kalau misalnya kamu bayangkan cewek, kacanya cuma satu di belakang sink. Ada mbak-mbak lagi mau pakai sink. Saya mau pakai lipstick. Gimana? Ngantri, ikut ngantri gitu. Atau enggak saya lagi pakai lipstick lama gitu. Sebelah saya wastafel. Mbaknya gimana yang mau pakai gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus apa namanya? Diperhatikan. Next. Oh ya, ini yang laki-laki mungkin berbeda ya, tapi makanya kalau kalian membuat toilet laki-laki dan perempuan mungkin akan ada perbedaan dari ketinggian itu. Next. Ini contoh bagaimana kalian ngerow. Jadi antara satu dan yang lain toilet itu bisa digunakan tembok, bisa digunakan apa namanya? Partisi ya. Nah, jadi nanti itu by pilihan mau partisi atau mau tembok. Tentunya kalau dia cuma butuhnya banyak cut ya partisi saja sudah cukup. Tapi kemudian partisinya lebarnya berapa, tebalnya berapa, itu juga harus kalian pikirkan ya. Yang sering terjadi adalah karena partisi kubikelnya itu kecil, ketika dibuka dia udah mepet sama kloset. Pernah nggak ngerasain? Terus habis itu kalian masuk, harus harus mepet-mepet karena nggak ada space lagi untuk kita memanuver gitu. Nah itu kan termasuk sesuatu yang kurang nyaman untuk kita ya. Nah itu kalau bisa dihindari ya. Jadi beri space yang cukup untuk ini, atau enggak dikeluarkan pintunya. Cuma kalau dikeluarkan ya berarti kalian harus kasih space untuk orang jalan. Jangan sampai dibuka orang nggak bisa jalan ya. Oke, next. Layout and meshing, next. Ya, ini toilet yang kalian desain nanti akan ada di suatu area terbuka. Kalian akan boleh memilih di site mana, di bagian mana dari site itu. Dan kalian juga boleh memilih apakah akan membuat one single building, one single masa, atau akan dipecah-pecah. Ini contoh yang kalau ini kalian lihat dipecah atau disatukan? Dipecah apa disatukan? Dipecah buildingnya apa layoutnya, tetapi kalau kalian lihat atapnya satu, bisa juga seperti itu ya. Jadi memang dipisahkan seakan menjadi dua benda tapi diatapi satu. Next. Kalau ini satu ya. Kenapa ada kecenderungan untuk menempelkan toilet ini satu sama lain? Salurannya ya, itu untuk kemudahan efektivitas dari plumbingnya. Karena itulah kalau bisa toilet dalam satu jalur apa namanya, plumbingnya jadi satu.
Oke. Oke, ini contohnya kalau ini wastafelnya di mana ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oh, itu yang di luar ya? Yang di luar itu ya. Nah, jadi mereka di luar, jadi mereka membuatnya bersama. Nah, itu juga salah satu yang bisa kalian pikirkan. Ya, jadi kalau misalnya kalian menggunakannya, naruhnya di, ada kafe Bu di dekat situ, misalnya di Gelap Nyawang gitu. Ternyata ada kebutuhan orang cuci tangan juga habis makan. Bisa juga row dari ininya dibuat di luar supaya bisa diakses semua orang. Jadi nanti orang setelah dari toilet akan cuci tangan di situ. Jadi tergantung fungsi. Itu yang tujuannya menggunakan apa? Melakukan analisis user and fungsi ya. Next. Nah, ini gimana ini? Ini dia ingin membuat suatu bentukan bulat ya. Jadi dia membuat toilet kanan kiri dengan foyer di tengahnya. Oke, masing-masingnya ada di dalam kubikelnya ada cuci tangan dan juga ada ininya. Mungkin yang di belakang mungkin area simpanan janitor ya. Kalian juga perlu memikirkan janitor. Tahu apa itu janitor? Apa? Hah? Orang yang untuk bersih-bersih. Ruang janitor berarti? Ruang alat. Apa yang disimpan? Alat kebersihan. Butuh berapa besar biasanya? Besar apa atau kecil aja cukup? Biasanya apa yang kemudian dibutuhkan? Tempat simpannya, terus keran air. Kalau misalnya dia ya pel kan, pelnya mau dibuang kemana? Masa ke toilet? Ya. Kemudian mungkin ya ada keran yang kayak tempat wudhu mungkin ya. Dia harus membersihkan itu di situ. Oke, next. Contoh juga ya, apa namanya? Untuk toiletnya ada dua, yang itu difabel, yang ini mungkin toilet-toilet untuk urinoa ya. Ini juga kurang jelas gambarnya. Next. Nah, kalau ini yang squat, yang kiri, ya, yang kanan duduk ya, dibedakan. Jadi, nah ini juga apa namanya sesuatu yang kalian perlu perhatikan. Kalian akan menggunakan toilet jongkok atau toilet duduk ya. Oke, next. Kalau toilet jongkok, terus kalian akan menggunakan toilet basah atau toilet kering. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, itu next ada yang kiri 5, yang kanan 3 ya atau 4. Saat ini ada tren sudah mulai mengarah ke memberikan toilet lebih banyak kepada untuk yang toilet perempuan. Kira-kira kenapa? Yang di belakang yang tidur tuh dibangunin tolong. Coba kira-kira pojok Mas. Kira-kira kenapa toilet perempuan sekarang diberikan lebih banyak daripada yang laki-laki? Kira-kira kenapa? Baik, ganti baru.
pasang. Ya, itu salah satu alasan kenapa betul ya Mas. Jadi penggunaan toilet wanita itu biasanya dilakukan. Hmm? Populasinya lebih banyak, oke. Sehingga wajar kalau memang diberikan jumlah toilet lebih banyak. Oke, apalagi? Perempuan cenderung bareng-bareng. Terus gimana? Oh, kalau bawa teman. Jadi lebih banyak, berjamaahnya lebih banyak, sehingga butuh tempat yang juga lebih banyak. Oke, apalagi? Buat ibu hamil, betul. Ada kebutuhan-kebutuhan perempuan ketika hamil, geraknya lebih pelan, sehingga lebih slow gitu ya. Oke, apalagi? Bawa anak. Anaknya mungkin mau ke toilet aja susah, digeret-geret, nangis, histeris apa di dalam sampai marah-marah. Mbaknya yang di depan toilet buruan gitu ya, karena cuma ada toiletnya satu. Kasihan nggak? Ya, kasihan ya, tapi kan kasihan dua-duanya ya. Kasihan gitu ngurus anaknya, mbaknya juga kasihan, kebelet gitu. Karena itulah banyak ya. Kemudian sekarang karena kebutuhan yang berbeda, maka apa yang kita kejar itu bukan equality, tetapi apa? Equity. Apa itu equity? Coba googling. Apa itu yang belum tahu? Silahkan googling. What is equity? Kita kemana-mana ya ngomongnya ya. Cuman nggak apa, seru. Coba ada yang bisa say out loud apa itu equity? Dan mungkin menjelaskan bedanya apa dengan equality? Ada nggak? Nemu? Lebih adil, equal term. Ya, oke. Ada yang pendapat lain? Sama Suna? Sama ya. Jadi apa yang kita after itu sebenarnya sekarang apapun yang kita after itu bukan equality, tetapi equity. Artinya kita memenuhi kebutuhan, memberikan kebutuhan yang sama, memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya Mbak, kita sama-sama kita equal, kita maunya mengejar equality, kita bikin kaos. Mau ikut XL atau mau ikut S? Kalau sama gitu. Mau nggak bisa dong ya. Kalau saya pakai S, saya nggak muat. Banyak muat. Kalau pakai S, kamunya gede banget misalnya. Nah itu namanya equal. Harus sama. Satu kelas. Ukurannya S semua. Mampus lah kan yang gede-gede. Gimana? Nggak fair. Yang fair tuh equity artinya kita sama-sama dapat kaos. Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kamu S, saya L, kamu apa? Saya lengan panjang, kamu semuanya sama. Tetapi dengan cara yang berbeda. Sama dengan ini ya, kalau ada kebutuhan yang berbeda, silahkan Anda berpikir untuk memenuhi dengan cara yang mungkin berbeda juga. Tetapi kan tetap serving kebutuhan biologis untuk buang air gitu ya. Oke, oke, next. Oke, ini contoh lagi, kita lihat contoh-contoh banyak cara bagaimana cara layoutnya ya. Next, ini juga shape-nya juga bisa tidak hanya kotak. Kalau kalian nanti ingin bermanuver dengan geometri bangunan masanya, silahkan ya. Ini juga kanan kiri ya diberikan apa namanya pemisahan. Next. Ini juga ya, mungkin lebih kompleks. Silahkan Anda berkreasi nanti, tetapi tetap ingat bagaimana wayfinding ya. Wayfinding dalam artian kalau saya entrance-nya dari sini, saya harus tahu bermanuver cewek kemana, cowok kemana, atau kalian tidak malah masuk ke yang janitor atau apa. Jadi leading-nya itu harus benar gitu ya, harus jelas. Next.
Ini dibuat 3 ya, dengan berbagai apa namanya layout. Next, nanti bisa kalian lihat sendiri ya untuk ininya. Next, dan mungkin kalian juga bisa membatasi memfasilitasi, misalnya tadi saya tuh kok selalu kemana-mana selalu barengan ke toilet tadi ya, cewek-cewek. Apakah mungkin di tengahnya dikasih bench, misalnya tempat untuk menunggu, bench tempat duduk ya. Karena biasanya kalau misalnya saya sama suami gitu tuh ke toilet bareng-bareng pasti keluarnya dia duluan kan. Saya agak bentar gitu karena masih nungguin kerudung lah, yang apa. Kasihan tuh orang-orang berdiri-berdiri gitu ya, nungguin. Apakah mungkin bisa diberi tempat juga duduk gitu. Oke, nah ini juga nanti juga bisa ya menggunakan prinsip-prinsip dilipat ya, apanya bandanya dimiringkan, di apa. Nanti bisa dieksplor. Next. Oke, ini juga ya bisa saja kan sebenarnya arsiteknya bikinnya lurus saja, tetapi ternyata untuk merespon konteks atau mungkin untuk visual yang lebih baik dia tekuk gitu di band gitu ya. Nah itu juga nanti bisa kalian lakukan ya. Next. Nah ini untuk yang aneh-aneh apa dia melingkar bisa juga, tetapi kalau melingkar, kalau misalnya kalian ingin membuat area-area yang tidak kotak, area clear-nya harus tetap utuh dulu. Paham nggak maksud saya? Misalnya area saya itu area kubikel itu berapa sih kira-kira? Misalnya kalian mau buat 10 kali 1,5. Terus kalian mau bikin bulat atau ada sisi mencongnya di sana. Nah, si mencong ini tidak boleh mengurangi area umumnya. Jadi mencongnya boleh ke sana, jadi lebih besar nggak apa-apa. Atau lingkarannya ke sana lebih besar nggak apa-apa, tapi jangan terus lingkarannya segini mengurangi area duduk saya, gitu ya. Jadi kalian bisa bermanuver, bisa berkreasi, tetapi tetap standar tadi. Toilet yang ergonomis tidak boleh dikompromis. Next. Oke, ini juga mungkin ini sketsa ya. Dia ingin membuat sesuatu yang flowy, curvy ya. Bagaimana dan mungkin ada pemisahan-pemisahan. Oh ya, saya juga harus menekankan pentingnya juga keamanan ya, apalagi public toilet. Jadi kalau bahayanya kalau toilet itu berhadapan tuh apa? Kelihatan ya. Ketika saya buka pintu, nah kalian harus memikirkan juga ketika public toilet di depan pintu ketika terbuka itu apa yang dilihat. Kalau ketika buka pintu kelihatannya wastafel, itu lebih baik nggak ketika buka pintu kelihatannya langsung kubikel? Yang mana gitu ya? Atau memang sekarang kalau kalian lihat kalau di mall-mall dilipat ya. Tujuannya supaya ketika orang lihat yang lihatnya tembok. Atau dikasih cermin malah disitulah ada area dandannya atau bagaimana gitu. Jadi itu juga harus kalian perhatikan ya. Next. Oke, ini kubikelnya dipecah-pecah ya, 2 gitu. Yang mungkin nanti perlu sign ya. Sign kalian yang kemarin tuh perlu nih, mana yang perempuan, mana yang laki-laki gitu ya. Next. Toilet yang bulat-bulat juga mungkin, tetapi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa keergonomisannya tidak terganggu ya. Dan banyak yang di sacrifice, misalnya kalian lihat pintu ini karena sisinya miring, dia hanya bisa terbuka tidak 90 derajat ya. Berarti space untuk masuk itu lebih kecil. Nah, hal-hal kayak gitu harus menjadi pertimbangan juga ya. Next. Ini contoh, kelihatan nggak? Dia membuat suatu daun-daun, konsepnya daun-daun yang tersebar di taman gitu mungkin ya. Sehingga bentuknya daun, sehingga dia keluar dengan desain seperti itu. Next. Ini di shattered juga ya, posisinya. Tapi kalaupun kalian ingin shattered, kalian harus bisa menemukan reasoning kenapa. Ya, misalnya saya reasoningnya
Karena saya ingin karena area sekitarnya itu acak-acakan, Bu. Saya ingin mereplikasi area sekitarnya sebagai konsep saya. Itu boleh. Tapi kalau kalian cuma shattered ya, saya pengen aja, itu jangan ya. Nggak boleh ya. Jangan sesuatu yang ya pengennya gini, maunya gini gitu, yang kemarin saya bicarakan di teori metode ya. Jangan bilang bahwa saya maunya gini. Coba kalian mulai dari konteks, dari site, dari kebutuhan. Oke, next. Lighting and ventilation, next. Nah, ini contoh beberapa ya yang dalam bentuk 3D. Tadi kan kita bicarain tentang denah ya. Nah, ini ada banyak toilet yang sistem dindingnya tidak menyatu dengan sistem atapnya. Gitu. Ini atapnya kan dia berdiri sendiri nih. Disanggak sendiri, kemudian dia beri gap. Ya. Bisa juga, ya bisa. Gitu. Kalian membuat sistem yang berbeda antara ya, atap dan ini. Oke, tapi yang kayak begini apa khawatirnya? Apa drawback dari penggunaan dinding yang tidak utuh ke sampai atas? Kurang privasi. Ya, kalau misalnya nanti pas malam-malam ada yang berniat jahat ngintip, lebih mudah ya. Nah, jadi itu mungkin bisa juga jadi pertimbangan bagaimana membalance antara keamanan dan juga kebutuhan sirkulasi udara. Next. Ini juga ya, lihat, jadi dinding tidak dinaikkan sampai atas, dibiarkan mengalir. Nah, ini yang perlu kalian cek ya, apakah ini cukup nggak sih dengan udara mengalir di atas? Apakah tadi seperti ada yang kalian bilang harus ada yang di bawah juga gitu ya, sebenarnya. Supaya angin juga mengalir ke bawah, sehingga bau-bau yang di bawah. Kadang kan kalau misalnya bau pesing itu, bau nggak enak itu di bawah ya, karena urinnya nempelnya di bawah mungkin tetesannya. Tidak mungkin ada yang sampai atas ya. Mungkin baunya di atas gitu ya. Oke, next. Oke, ini lihat sekarang sudah ada sistem ya, dinding kaca yang bisa berubah menjadi frosted ya. Apa namanya sih? Ya seperti itu, sehingga ketika begitu dia dikunci tiba-tiba berubah jadi frosted. Udah pernah lihat ya mungkin ya di banyak berseliweran di IG. Oke, tapi kita tidak mengejar ya sebenarnya bukan teknologi yang seperti ini yang kita kejar gitu ya. Tetapi silahkan kalau kalian ingin propose ya silahkan ke dosen bimbing masing-masing ya. Next. Nah, seperti ini ya. Begitu nanti dikunci dia otomatis langsung blur, langsung buram. Cuman masalahnya kalau di Indonesia tuh kan maintenance-nya suka ini ya. Kamu mungkin kan dari dalam masih terang tapi dari luar blur. Suatu saat mungkin rusak kan atau gimana, kalian nggak pede aja dari melakukan aktivitas di dalam, ternyata nggak ini ya. Jadi agak khawatir sih kalau saya di Indonesia ini. Next. Ini juga ya, jadi sekarang sudah tren toilet transparan. Saya tidak, menurut kalian bagaimana toilet transparan itu? Hah? Kalian mau nggak pakai toilet transparan? Berani nggak? Saya juga nggak berani. Dan saya sebenarnya mempertanyakan kenapa harus dibuat transparan ya, selain untuk estetik. Karena kalau transparan kayak itu, coba back Mas. Mas Evan boleh back satu kali. Kalian lagi main sama anak di taman gitu ya. Sebelahnya ada kubikel, kloset, ada apa, kenapa gitu harus ditampilkan sebenarnya. Pemandangan yang kita lihat di tengah taman adalah ini gitu ya, agak mungkin tidak sesuai dengan budaya saya sih. Nggak tahu kalau kalian. Next. Lagi, sekali lagi. Nah, ini juga ya. Saat ini hotel-hotel di Indonesia juga sudah naruh kaca di toiletnya, di ininya. Yang jadi masalah kaca tersebut tidak one way. Atau jadi mereka cuma ngasih apa sih? Diitemin tuh apa namanya? Kayak mobil tuh loh, di apa? Hah? Iya, dikasih itu loh stiker hitam tuh loh.
Karena kalau di rumah saya kan one way, ketika dia siang dia nggak bisa tampak. Ternyata kelihatan. Saya pernah kejadian di hotel kan, saya nemenin suami gitu. Toiletnya ada kaca. Kacanya kalau yang di Sensa, tahu Hotel Sensa, Ciamplas, Ciwok. Kalian tuh nggak pernah main-main. Ciwok, tahu Ciwok? Ciamplas Walk. Hotel di tengah. Itu hotel putih itu. Itu beken, itu yang ngedesain, tahu nggak siapa? DCM. DCM, Duta Cermat Mandiri, dia cabang dari DCM Australia. Dan itu building mendapatkan Green Star. Jadi kalian lihat-lihat ya, di jalan-jalan gitu maksudnya. Di hotel itu juga ada kacanya, cuman kacanya dalam range segini aja gitu. Nah, pada waktu yang saya pas ke BSD, saya lupa hotel apa, kaca itu udah sampai bawah gitu. Badan-badan kelihatan gitu di area shower. Saya pikir saat itu, oh dia berani kasih kayak gini, pasti mereka sudah memikirkan dong gitu ya. Teknologi apa untuk menahan supaya tidak bisa kelihatan ketika kita mandi. Dan ada blindnya, dan saya tidak tutup, karena saya mikirnya nggak mungkin lah arsitek sebodoh itu naruh kaca transparan gitu ya. Terus mandilah saya gitu kan. Pas ke bawah lagi di mobil, saya lihat kamar saya mana. Ternyata benar-benar kelihatan loh. Saya tuh sampai, kok gini ya gitu, maksud saya tuh, kok saya pikir kacanya one way. Kalau one way, tahu apa? Mana? Kalau siang yang terang di luar kelihatan nggak dalam? Enggak. Kalau malam baru kelihatan, karena yang terang adalah yang dalam ya. Saya pikir seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ini saya tanya, ternyata cuma apa sih yang mobil, kaca mobil tuh loh, berapa puluh persen itu. Nah itu bisa bahaya gitu ya. Maksudnya bagi orang-orang yang suka picking, suka itu kan ada ya orang-orang yang sukanya itu, kan bahaya sebenarnya. Jadi kalian jangan membuat desain yang mengizinkan orang-orang untuk melakukan hal yang tidak baik gitu. Ya, jadi apalagi public toilet itu sangat sensitif, jangan membuat sudut-sudut mati, jangan membuat sudut-sudut gelap, karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di situ, harassment dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, ini beberapa ya, dia membuat kubikel membuat ininya dari lingkar-lingkar gitu. Tapi lihat dia berdiri sendiri dindingnya, ya, tidak terlepas dari si kolom-kolom atapnya gitu. Nah, itu juga bisa jadi opsi ya. Next. Ini permainan cahaya ya. Kalian juga bisa menggunakan permainan cahaya, melukis cahaya di dinding ya, walaupun hanya toilet gitu, dengan permainan-permainan ceiling atapnya. Ya, next. Ini juga, ini namanya apa? Sistem seperti ini tuh. Sekarang lagi in ya, ada ram kawat, dalamnya diisi batu, diisi something. Itu namanya apa? Namanya gabion. Gabion ya. Gabion wall biasanya kita bilangnya. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Untuk diisinya ini, kalau ini dengan apa, ini bata atau apa ya, atau mungkin bisa menggunakan material-material yang bekas, misalnya pecahan-pecahan genting, saya bisa pakai untuk pengisi. Pecahan gentingnya saya susun, saya kasih frame ya, jadi dinding. Oke, next. Nah, ini juga ya menggunakan cahaya untuk apa namanya, membuat ukiran di dinding ya istilahnya. Next. Presiden, oke, next. Nah, mungkin cepat saja, nanti kalian bisa lihat. Ini yang udah jadul ya, dulu tuh toilet seperti ini. Next. Wah, ini apa namanya? Ada area-area yang mungkin sangat publik gitu ya, toiletnya benar-benar sangat publik. Next. Mungkin tidak cocok dengan kita ya. Nah, ini benar-benar, kalian mau melakukan itu di sini? Enggak ya.
Kayaknya mungkin kalau di luar mungkin oke-oke aja, kalau kita mungkin nggak bisa gitu. Next, be better ya. Jadi iya kok jadi ternyata toilet bisa menjadi sebuah selebrasi ya. Mari kita be better, be together gitu ya. Gimana itu maksudnya? Tapi mungkin ini adalah kampanye-kampanye ya untuk menggalakkan apa ya, kebersihan dan lain-lain gitu ya. Next. Ini beberapa contoh desain ya. Ada yang lebih sophisticated gini looknya gitu, dengan warna-warna yang gelap gitu. Ya, next. Tinggal nanti kalian harus pikirkan konteksnya. Ada yang se-straightforward ini ya, public toilet gitu. Next. Nah, ini yang tadi ya, penggunaan material-material juga bisa dipilih. Kalian mau pilih. Ini kebetulan kemarin diskusi dari dosen-dosen, kita tidak ada pembatasan untuk struktur, untuk pengisi. Kalau dulu hanya boleh struktur kayu, dindingnya cuma boleh bata gitu ya. Sekarang kalian diizinkan bereksplorasi. Tapi nanti tolong dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Next. Ini contoh ya, menggunakan bambu juga bisa. Cuman kalau atap seperti itu, kalian harus pikirkan apa di tengahnya. Talang ya. Karena semua air hujan datang ke tengah. Kalian harus memikirkan air itu akan dialirkan bagaimana, kemana, dan lain-lain. Kalau memang kalian ingin membuat ini namanya rainwater harvesting. Apa itu rainwater harvesting? Dari namanya, kalian guessing? Panen air ya, kalau bahasa Indonesia. Mengumpulkan air hujan untuk dijadikan ini ya. Oh, saya juga ingat kemarin saya pas di Jepang, toilet sekarang itu di Jepang sistemnya, ya mungkin kalian bisa googling apa ya keywordnya. Kloset seperti biasa, ketika kita flush, atasnya itu ada wastafel nempel di atasnya. Jadi ini kan atasnya pencetan wastafel. Jadi ketika seperti biasa yang diinin atau enggak flash pencet kan, flash pencet itu. Flash dia turun airnya ngalir dari faucet. Tangan. Nanti ngeflashnya pakai air bekas cuci tangan. Itu banyak sekali sekarang. Di kota saya juga seperti itu. Padahal sebelahnya ada sink juga. Apa coba kalian googling, bentuknya lucu sekali. Jadi dia mengkombinasikan antara kegiatan buang airnya dengan cuci tangannya itu supaya tidak supaya lebih menghemat air ya. Itu sebuah inovasi yang lucu juga gitu ya maksudnya ya. Oke, next. Ini juga bentuknya kalian bisa lihat. Mungkin ini atapnya tetap datar ya, tapi mungkin kalau kalian ingin membuat rain harvesting juga bisa dengan bentuk-bentuk yang seperti itu. Jadi air hujan terkumpul gitu ya. Next. Ya ini menggunakan material kayu ya, dan dia di atasnya tuh bentuknya lebih ke barel-barel ya, walaupun atasnya tetap datar. Next. Saya ingin menekankan kalian silahkan kalau ingin membuat atap datar, tetapi tetap harus memikirkan kemiringan. Jangan pernah membuat atap datar total, ya. Jadi miringkan sedikit ke sana atau kemana gitu ya. Nanti tolong bicarakan dengan dosen pembimbing. Next. Ya ini contoh lagi untuk yang skala lebih besar ya. Jadi cewek dan cowoknya sepertinya dipisah tuh di dua sisi yang berbeda. Next. Nah ini public toilet yang bisa nyala kalau malam ya. Ininya seperti yang tadi apa kaca-kaca di sunblast ini. Next. Ini dengan tema merah karena dia ingin stand out ya. Next. Ini dengan menggunakan apa ini beton-beton. Next. Nanti bisa kalian lihat ya skimming ya. Ini dia ada di dalam apa di. Nah ini kan kacanya one way ya. Kalau ini ya kalian bisa lihat. Kalau
yang atas, gambar atas itu cermin, tapi gambar bawah kelihatan. Nah, yang saya pikir yang kayak gitu ya tadi tuh yang saya ceritakan ya, ternyata tidak. Oke, next. Nah, ini kayaknya juga nggak tahu ini kaca one way kali ya, dia menggunakan sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam. Atau mungkin material lain, saya juga nggak ngerti nih. Harus ini ya, digali. Next. Ini yang tadi mungkin dia menggunakan, dia ingin stand out, dia menggunakan extrude yang agak besar untuk atapnya ya. Kubikelnya kecil-kecil di dalam. Next. Ini juga contoh ya menggunakan dinding-dinding yang mungkin bertekstur atau berpattern. Next. Ini bisa juga yang kalian tadi kita bicara permainan cahaya ya. Cuma dipikirkan kalau kalian ingin melakukan ini, dipikirkan juga di Indonesia ya bagaimana panasnya kalau memang tidak ada teduhan pohon atau apa. Oh iya, dan juga kalau bikin atap datar, kalau kalian bikinnya banyak pohon, hati-hati karena biasanya daun-daun ngumpul di atas ya, susah dibersihkan. Next. Ini contoh yang tadi ya, apa namanya, untuk wall-wall pengisi, hati-hati kalau kamu ingin pakai gabion takut diintip ya, jadi harus tahu itu akan digunakan di mana gitu ya. Jadi jangan di kubikelnya gitu, nanti kalau kelihatan ya. Ini kubikelnya masih pakai kotak sendiri kan, pakai partisi lagi. Next. Ini contohnya untuk yang single standing ya, dia free standing dengan cahaya, pemasukan cahaya dan udara. Next. Ini yang contoh tadi daun-daun nih, dia hitam di antara ada daunan, di dalam pepohonan gitu. Next, next, mungkin kita bisa skip terus waktunya. Udah, nanti kita bisa lihat sendiri ya. Next tadi ada nggak? Terus, bisa menggunakan warna, bisa menggunakan materi yang berbeda. Ini warna hijau, gitu ya. Menggunakan dua material, gitu. Oke. Dengan bentuk-bentuk yang tajam, ini bahkan agak pakai apa namanya metal sheet yang karatan gitu ya, digunakan kembali. Oke. Jadi kalian bisa memilih toilet kalian ingin stand out atau malah ingin blend in ya, blend in dengan nature-nya misalnya atau dengan konteksnya. Ini lagi tren ya, yang bening-bening gini. Oke. Oke, next. Mungkin sedikit tentang ini. Setelah ini kalian akan melakukan site visit, ya, site survey. Kalian sudah bawa alat ukur? Bawa ya. Evan tadi baru ingetin pagi, tapi pada bawa ya? Hah? Nggak bawa? Udah tapi ada yang bawa. Coba yang angkat tangan yang bawa. Coba terus yang tinggi. Cuma ini yang bawa. Oke. Kalau gitu habis ini gimana ya? Ya udah coba kita bicarakan nanti ya. Kita fokus dulu ke sini. Jadi kalian akan melakukan site analysis. Jadi site analysis site survey itu kan sebenarnya termasuk research activity ya. Di mana kalian akan meresearch, mengumpulkan data tentang existing condition dari tempatnya masing-masing. Apa sih tujuannya? Untuk mempredik potential future condition. Jadi kalian bisa tahu, oh kira-kira ini digunakannya seperti apa, tantangannya apa, kesulitannya apa, dan lain-lain ya. The purpose is to get informed about the site ya. The site itu sendiri, batasan with the fabric yang sudah ada di site, and then to understand the existing opportunity dan juga problem ya. Untuk bisa to respond existing context ya, and to be able to design with sympathy in to the context ya, and to eliminate certain unwanted site condition ya, tentunya kita tujuannya itu. Next. Jadi ada yang namanya yang akan kalian gather itu ada dua, soft data dan hard data. Soft data itu apa? Yang tadi saya bilang apa? Intangible ya, kualitatif, subjektif, sehingga itu ada butuh interpretasi. Orang anak-anak sini biasanya ngapain sih
budayanya kayak gimana sih gitu. Ya, orang yang ke sini tuh biasanya buru-buru nggak sih? Atau mungkin culture-nya, budayanya kita tuh boleh nggak sih toilet cewek cowok dicampur, budaya ketimuran kita gitu-gitu ya. Kalau hard data itu kuantitatif objektif, artinya ya kalian bisa menghitung, oh di site sini pohonnya ada berapa, titiknya ada di mana, lebar jalannya berapa, perkerasannya apa, berapa orang yang lalu lalang misalnya. Itu semua harus di-gathered ya. Next. Jadi soft data itu subjektif, intangible, contohnya human interaction ya. Siapa sih yang duduk di situ? Mahasiswa kah, dosen kah? Karena tentunya akan berbeda ya cara ininya. Cultural context, aesthetic perception, mungkin di situ kira-kira estetiknya apa sih? Kalau dia misalnya dibangun dekat Aula Barat Aula Timur, mungkin kalian bikin toiletnya juga akan berbeda sama kalau kalian bikin toilet di misalnya sebelahnya PAU gitu ya. The user need and preferences, yaitu nanti dengan pengamatan. Next. Kalau hard data, itu yang tadi saya bilang measurable, scientifically and statistically verifiable, topografi, climate, kalian bisa lihat di sini apa sih, ada banyak pohon, pohonnya itu ternyata ada suara krik 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 jangkrik gitu ya. Oh itu saya bisa manfaatkan. Arahnya dari mana sih? Kalau pagi panas apa? Kalau pagi terik nggak? Siang panas nggak? Dan lain-lain itu bisa di capture ya. Infrastrukturnya, build existing building, road gitu. Transportasi dan accessibility dia bisa diakses dari mana? Pintu masuknya mana? Jauh nggak dari area keramaian dan lain-lain ya. Next. Ini apa sih yang kalian akan catat? Ya, ini beberapa, tapi ini bukan exhaustive list ya. Jadi mungkin lebih dari ini. Lokasi, di mana lokasinya, neighborhood context ya, zoning and size ya, ukurannya nanti kalian mengukur juga gitu. Legal information, misalnya di situ ada nggak sih perizinan, ada nggak sih KDB, KLB ya. Udah tahu KDB, KLB? Belum ya, nanti aja lah. Kemudian natural physical feature, ada tree, rock, topografi, ada water body nggak? Water body itu artinya ada kolam nggak? Dan lain-lain ya. Man-made feature, existing building, wall surrounding ya, dan lain-lain. Next. Terus kemudian circulation ya. Orang yang ke situ naik apa, bagaimana, jaraknya dari parkiran bagaimana, dari sekitar fungsi di sekitarnya bagaimana. Kemudian utilities, ada ini enggak, ada sewernya enggak, ada gutter enggak, ada selokan enggak, ada apa enggak, itu yang tolong dilihat. Atau enggak misalnya ada tiang listrik enggak, jangan sampai kalian mendesain menembus tiang listrik ya, minta ini tiang listriknya dipindahin aja, enggak seperti itu ya. Kalian yang harus geser gitu ya. Climate, itu microclimate terutama rainfall-nya gimana, wind direction-nya kalian rasakan, anginnya berhembus kemana sih? Karena kalian akan menggunakan angin itu kan untuk sirkulasi ventilasi tadi ya. Oke, sun path, sensori, ada nggak tadi jangkrik, ada nggak bau-bau? Oh ternyata di sini banyak bunga, ada bau-bau bunga. Itu mungkin juga bisa digunakan untuk dalam desain. Terus human and cultural ya, yang tadi saya bilang tentang behavior, kemudian apa sih siapa yang menggunakan, culture ya bagaimana dan lain-lain. Next. Ini juga list lagi yang lain, topografi, vegetasi, titik pohon harus exact tepat. Ya. Jadi kalau kalian nanti akan menggambarkan suatu peta, di peta itu titik pohonnya harus exact tepat, mana pohon yang besar, mana pohon kecil. Kalau nanti misalnya kalian agree, oh yang pohon kecil-kecil yang baru ditanam bolehlah dihilangkan, jadi kalian boleh menghadap. Tapi kalau pohon besar, saya jangan ditebang, cuma buat toilet tebang pohon gitu ya. Jadi kalau bisa malah kalau saya pengen pohon ini mungkin di antara toilet misalnya, itu juga bisa ya. Soil condition, water bodies, microclimate, wildlife ya. Next. Existing build elemennya, existing structure ada nggak, infrastructure, fences, ada boundariesnya, ada pagar belum dan lain-lain. Parking area ada nggak, signage, wayfindingnya ada nggak, site amenities juga ya. Oke, misalnya site amenities itu misalnya apa sih, lampu jalan, kemudian ada nggak tempat duduk bangku taman dan lain-lain. Next.
kontekstual ya, surrounding development, misalnya di sekitarnya ada gedung apa, setinggi apa, karena itu akan mempengaruhi matahari jatuh kena nggak di ininya, anginnya kenceng nggak gitu, karena kan bisa terjadi wind tunnel ya, itu juga tidak diharapkan. Community features ya, dekat apa sih, siapa sih yang ada fungsi apa sih dekat itu sehingga ada pengguna yang akan menggunakan toilet kamu. Kalau emang tidak ada apa-apa di situ, siapa yang akan menggunakan gitu ya, kan itu investasi. Jadi kalau bisa kalian tahu strategi untuk memastikan bagaimana toilet kalian digunakan dekat dengan keramaian, dekat dengan ada fungsi yang lain gitu ya. Next. Ini nanti adalah beberapa yang kalian akan hasilkan ya. Next coba. Kalian harus membuat ini sampai Senin. Sampai Senin kalian harus sudah jadi seperti ini, kalian memetakan ini peta, kemudian melihat mataharinya kemana, anginnya dari mana, yang berisik di mana, potensial view-nya di mana, atau yang mau yang mana gitu ya. Next. Ini contoh-contoh cara, ini adalah contoh cara menyajikan site analysis ya. Site analisisnya. Jadi ini akan dikerjakan per kelompok, jadi kan gampang ya. Sampai Senin. Ini contohnya lagi. Ya pokoknya kalian ada lihat ada angin, ada apa, matahari, kebisingan, kemudian sirkulasi, alur, arah, site analisis ya. Next. Bisa juga kalian kalau memang datanya kurang lengkap, kalian bisa memakai bantuan Google Map ya. Misalnya Google Map bisa membantu, oh jalannya seperti ini dan lain-lain. Next. Ini contoh ya, lagi bagaimana membuat tadi view-nya kemana, yang oke kemana. Next. Ini juga nanti kalian bisa tuliskan soil type-nya apa, bagaimana lokasinya di mana, view-nya apa. Terserah kalian, boleh bebas menyampaikannya dengan grafik apapun, dengan menggunakan warna-warna yang cerah. Tapi jangan terlalu banyak tulisan ya. Jadi kita bicara dengan bahasa grafik. Next. Ini contoh lagi ya, bagaimana membuat analisis. Next. Ini juga ya. Dan kalian bisa membuat menggunakan bentuk yang misalnya garis-garisnya, titik-titik artinya apa, nanti dibuat legenda gitu ya. Atau menggunakan warna apa. Nggak susah kan? Nggak usah ya. Udah pernah belum bikin? Belum. Oh, ini pertama kali. Oke, baiklah. Ya nggak apa-apa. Tapi seru kok. Nah, ini ada beberapa apa sih ya? Bikin pohonnya juga gitu aja ya. Nggak usah yang di kayak kamu nge-sketsa, nggak usah gitu. Tapi cukup tersampaikan. Jadi ilustrasi yang cukup sederhana tapi bisa menyampaikan. Ya. Oke, next. Udah habis? Oke, kalau gitu ganti ini, mau pakai ini? Nanti kelihatan nggak? Ya. Oh nggak jadi. Oh ya, sip. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke ya, sudah jelas public Bu toilet Roro, ya ingin kalian. Oh ya, izin Bu Roro boleh menambahkan sedikit, Bu? boleh Bu. Iya, Sebentar saya besarkan sedikit Bu ya. iya, baik, Halo. baik. Terima kasih banyak. Oke, izin ya Bu untuk menambahkan ini kadang-kadang arsitek juga lupa begitu ya. Jadi ada satu anjuran dan itu juga peraturan ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita membuat kubikel kamar toilet begitu, maka pintunya itu membukanya keluar ya. Kan biasanya kita ngelihat toilet membuka ke dalam atau keluar gitu ya. Nah mungkin ada yang bisa ngeduga nggak kenapa kok dianjurkan bahkan ada di dalam peraturan kubikel toilet itu pintunya membukanya keluar bukan ke dalam gitu. Mungkin Oke, ada pertanyaan dari Bu Ririn nih. iya. Kira-kira kenapa? Jadi Bu Ririn menekankan pintu aturannya secara peraturan ternyata sudah diterapkan membuka keluar. Kira-kira kenapa? Ada yang katakan? Hah?
Oke, untuk keamanan Bu, kalau ada yang pingsan di dalam, biar nggak ketahan. Iya, betul. Pinter. Betul Pinter sekali sekali. ya. Tepuk tangan Mbak ya. siapa namanya? Mbak Alia, Mbak Alia. Iya. Oke. Oke, ya betul. Jadi kalau ada pepatah sudah jatuh tertimpa tangga ya. Nah, kalau di cubicle toilet jangan sampai pingsan nanti dia kejeduk pintu gitu ya. Kadang-kadang ada yang ya mungkin ya kasus-kasus tertentu bahkan ada yang pingsan atau meninggal itu nggak bisa dibuka karena keganjal orangnya jatuh di lantai. Oke, terima kasih itu aja Bu. Baik, terima Jangan kasih lupa ya. sekali Mari Bu. tambahannya Bu Ririn. Baik, ini penting ya, berarti ya. Terima kasih teman-teman tadi sudah menjawab. Sekarang kita lanjutkan untuk tugas hari ini. Judulnya apa? Designing Ergonomic Public Toilet ya. Space Dimension and Construction Designing Ergonomic Public Toilet. Jadi kalian sudah mempelajari space, sudah mempelajari antropometri. Sekarang kita gabungkan menjadi satu dengan fungsi yang cukup sederhana, tetapi juga kompleks ya. Yaitu public toilet. Next. Ini seperti biasa, kelompok masih sama. Next. Oke. Ini mungkin nanti kita bisa baca, kalian bisa baca sendiri ya, bahwa yang tadi yang sudah seperti kita bahas, toilet is an indispensable facility. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, yang penting pada role untuk membuat public health dan social well-being ya. Tapi kadang tidak mendapatkan attention yang cukup gitu ya. Dan suffering from poor design, maintenance, and availability. Next. Jadi karena itu kita ingin mendesain public toilet, we aim to critically engage with this challenge ya. Our objective is to conceptualize and create innovative restroom facilities that transcend mere functionality. Jadi kalau bisa tidak hanya fungsional ya. Jadi kalian bisa menawarkan sesuatu yang lain, design wise atau construction wise atau mungkin eksplorasi lain. Jadi jangan hanya satu fungsional kubikel kotak yang seperti kalau kita lihat yang apa namanya movable toilet itu ya, itu benar fungsional. Coba cari sesuatu yang lebih menarik dari itu. Next. Nah, ini ada 5 site yang kita tawarkan. Pertama Taman Ganesha. Nanti kalian bisa lihat ya. Taman Ganesha seluas itu. Oke. Kemudian Babakan Siliwangi, itu kalian tahu pintu yang di Siliwangi yang masuk ke Sabuga, Saraga? Nah, area situ, ya. Kemudian Saraga Sabuga parking area di depannya gerbang utara ITB, ada parkir di Saraga yang di atas, ya, di daerah situ. Kemudian ITB Coworking Space yang ada di belakang mana namanya? Perpus Pusat. Di utaranya Perpus Pusat, area situ, ya. Kemudian ada di BSCA Yard, itu di seberangnya parkir sipil. Parkir sipil ke utara ada suatu area sebelum ada BSCA. Sebelum ada gedung. Situ ada parkiran juga, terus ada bangunan kecil-kecil beton, saya nggak ngerti itu bangunan apa. Tapi area situ. Nah, jadi kalian ditawarkan 5 site. Kali itu site-nya gede-gede ya, kayak Taman Ganesha gede, segede apa. Kalian boleh memilih dari site yang besar itu, kalian ingin mendesain di bagian mananya. Karena mungkin setiap anak memiliki emphasis yang berbeda. Saya ingin capturing pejalan kakinya, Bu, supaya mudah. Saya ingin menekankan kemudahan akses. Berarti saya akan dekat dengan misalnya jalannya. Kalau misalnya saya ingin menekankan view-nya, Bu, yang view-nya yang bagus ke sana. Agak jauh sih dari akses, tapi view ini bagus sekali. Saya ingin di sana, boleh. Tapi kalian berikan reasoning kenapa kalian memilih site itu, titik itu dalam site. Ya, paham ya? Nanti dibicarakan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, 5 ini bukan berarti satu kelompok satu. Satu kelompok harus ada 5-5-nya. Berarti satu kelompok ada 10 kan rata-rata ya? 2, 2, 2, 2, 2. Oke?
Jadi abis ini ketua kelompok, mana ketua kelompoknya? 10 kelompok? Ada semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang nggak hadir ketua kelompoknya? 7, 8. 2 lagi, nanti coba dicek ya. Kalian harus membagi setiap kelompok rata. Kalau ada yang 11 berarti boleh ada yang 3. Ya, ini. Nanti site survey, misalnya setiap kelompok ada 5 yang sama, misalnya yang Saman Ganesha atau yang Baksil. Kalian berkumpul menjadi satu kelompok survei dari semua kelompok itu. Ya, paham? Paham ya? Jadi nanti ada sekitar 20 orang berarti ya yang akan, karena 2 orang per kelompok. 20 orang melakukan site survey. 20 orang ini site survey group ini yang akan membuat tadi site analysis bersama dalam satu kelompok. Jadi kalian putuskan dalam satu kelompok gambarnya disetujui ya, titik-titiknya disetujui. Jadi nanti akan ada satu gambar layout final per kelompok survei yang akan digunakan oleh semua kelompok survei. Jadi kalau misalnya ada yang dapat ini pohonnya apa, kalian sepakati dalam kelompok. Ya, paham? Paham nggak? Paham ya? Oke. Oke, next. Jadi ini kalian apa yang diharapkan ya, kalian bisa mendesain simple structure ya, the effectively consider ergonomic, the skill to integrate structure and construction, understanding the material, construction technique and appropriate for wet space, the ability to apply principle of cross ventilation and capacity of produce schematic drawing next. Jadi apa yang harus ada? Men's toilet, women's toilet, unisex disabled toilet. Nah, jadi ini adalah minimum requirement-nya ya. Men's toiletnya ada 1 kubikel, 2 urinal, 2 sink. Ceweknya ada 3 kubikel, 2 sink, 1 yang disable ada 1 kubikel dan sink. Kalau kalian memiliki justifikasi seperti tadi diskusi kita, perempuannya mungkin kayak lebih banyak Bu di sini, saya akan buat lebihin 1 dengan mungkin area powder room. Boleh diskusikan dengan dosen pembimbing. Ya. Jadi walaupun kalian sudah membentuk satu kelompok survei yang berbeda, tetap nanti asistensinya dengan kelompok dosen masing-masing. Bukan berarti membentuk kelompok ulang. Ya, cuma nanti bahannya itu yang dibawa sehingga dosen pembimbing akan melihat ada 5 site untuk 10 anak. Di mana semua anak setiap anak berbeda site, per 2 anak berbeda site gitu ya. Oke, next. Ini apa yang harus dihasilkan konsep diagram. Nanti kalian akan belajar bisa melihat contoh-contohnya. Konsepnya apa sih yang ingin ditekankan? Kalau tadi misalnya saya ingin menekankan nature, saya ingin mengambil metafora dari daun seperti yang tadi mungkin misalnya. Apa itu nanti digambarkan. Kemudian site plan, floor plan, denah ya. Site plan beda sama floor plan tahu ya? Site plan berarti site-nya. Nanti ada berarti entrance-nya di mana, ada remnya di mana lah. Kalau floor plan mungkin lebih ke bangunannya sendiri ya. Kemudian section memanjang melintang minimal 2. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Mau 4, mau 8 boleh, terserah ya. Elevation semua sisi. Elevation itu apa? Tampak semua sisi. Exploded axonometry, udah pernah bikin kan? Di TechPress? Udah ya? Jadi kalian nanti bikin denah, dieksplod dindingnya, bisa dieksplod lagi atapnya, dindingnya mungkin terdiri dari beberapa lapis, dieksplod ke samping. Ya, eksplod ke samping, dindingnya mungkin ada fasadnya, double skinnya atau apa. Atapnya kalau mau rangkanya dieksplod boleh ya. Jadi nanti didiskusikan dengan pembimbing. Oke? Kalau misalnya nanti di bawahnya ternyata dia kamu mau bikin panggung, bawahnya dieksplod fondasinya, strukturnya juga boleh. Ya. Exterior perspektif. Tidak berskala ya. Jadi kalian membuat perspektif seperti kalian membuat perspektif biasa. Banyak? Ya, lebih banyak dari yang sudah kemarin, jadi tolong manage time-nya dengan baik ya. Next. Saya sudah membuat week by week target. Jadi tolong diikutin. Ya.
Nanti juga ada minggu UTS di mana kalian harus di drill 1 hari full mengerjakan di kelas ya. Ini nanti yang pertama coba week 5, ini yang pasti kita tinggal punya 2 hari di minggu ini, hari ini dan besok. Gunakan untuk site visit ya. Pastikan semuanya sudah mendapatkan data yang cukup. Site visit ini akan juga diikuti dengan site analysis. Sudah diajarkan kan sama saya ya, analisis bedanya apa sama cuma site inventory ya. Yang kalian gambarkan inventorinya, kemudian kalian bisa kemudian memutuskan apa dengan semua constraint dan potensial itu apa yang keputusannya. Saya ingin menaruh di sini, saya ingin ininya di enhance, gitu-gitu ya. Itu sudah keluar. Kemudian compile the result itu tadi yang tadi gambar tadi dan juga mungkin gambar lain, foto-foto lain tolong dicantumkan juga, dijadikan satu PDF, dikumpulkan Senin secara kelompok ya. Secara kelompok mengumpulkan Senin. Kalau bisa ya udahlah semua aja ngumpulin kali ya atau gimana karena kelompoknya beda ya. Setiap anak mengumpulkan hasil kelompok tersebut di MS Team. Kalau ini progress report tidak perlu ke EduNext ya. Jadi hanya MS Team saja. Itu untuk mengecek kalian berprogres sesuai dengan week yang kita assign. Ya. Oke, next. Jadi bahan dari site visit dan site analysis ini yang akan menjadi bahan untuk asistensi di hari Senin, ya. Together with, bukan hanya itu. Karena kan kita juga butuh study toilet ya, tentang ergonominya, antropometrinya, standar-standarnya itu juga di-compile dalam logbook kalian. Kemudian kalian juga ini dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu ke-6 itu juga kalian harus study preseden. Lihat preseden sebanyak-banyaknya, kemudian cari di awal minggunya, cari yang mana yang potensial untuk dikembangkan. Itu juga subjek untuk didiskusikan dengan tutor. Ya. Senin sudah ada yang di-approve, kalian langsung bisa membuat modeling, market studi. Silahkan nanti bisa dari styrofoam, bisa dari soft foam itu, bisa dari kalau yang mau punya Lego silahkan. Kalau yang mau bisa ya kan pakai Lego bikin blok-blok gitu. Saya ingin membentuk apa. Kalian boleh juga pakai kardus, pakai apa. Pokoknya harus ada market yang dibuat, market studi yang dibuat. Ya. Paham? Paham ya? Oke. Berdasarkan dari presiden yang sudah dipilih. Oke. Jadi nanti by the end of the week ya, selected presiden sama matching yang diusulkan, difoto, dijadikan satu, akan dikumpulkan di Senin minggu depannya sebagai progress report. Ya, jadi kita berprogres setiap minggu ya. Harusnya kan kalau kalian berprogres tentunya tidak ada masalah sebenarnya ya. Oke, next. Minggu ke-7 kalian sudah mulai mendevelop masanya ya, composition-nya, alignment-nya. Nanti mungkin akan ada kuliah juga dari Bu Ririn tentang gubahan masa ya. Bagaimana mengubah masa itu menjadi menarik, apakah dia single ataukah banyak, naroknya gimana, orientasinya kemana, itu juga nanti sudah harus mulai dipikirkan. Termasuk layout di dalamnya. Jadi minggu ke-7 harus sudah mulai mendefinisikan masa dan denahnya. Oke. Kemudian mengeksplor possibility-nya dan mulai memikirkan strukturnya. Kalau saya bentuk kayak gini, saya mau bentuknya bulat misalnya. Saya harus strukturnya pakai apa ya? Saya mau bentuknya lengkung, saya struktur pakai apa? Nanti juga akan ada kuliah dari Pak Dibia ya tentang material dan structure. Ya, oke. Dan itu nanti ada dokumen alternatif diagram dan mungkin market-marketnya dan juga denah-denahnya difoto, atau di scan, didokumentasikan dalam PDF, dikumpulkan Senin minggu depannya. Ya. Oke, next. Minggu ke-8 adalah belum UAS ya? Minggu ke-8 UAS kan? UTS, sorry. Nah, jadi ini setelah kalian sudah punya alternatif, sudah nanti dipilih
kalian dalam 1 minggu mendevelop itu, kita akan kunci kalian di studio ya. Kita bootcamp istilahnya. Harus mengerjakan sudah di kertas gambar. Di kertas final yang mau dikumpulkan. Jadi bukan lagi di logbook atau di coret-coretan. Ya. Jadi sudah begin drawing the orthogonal drawing on the paper ya. Dan ini disubmit minggu depannya lagi dan harus dikumpulkan, akan di stamp sebagai progres dari drawing kalian seperti yang kemarin ya. Oke, next nanti bisa dibaca. Nah kemudian week 9 kalian nanti setelah di stamp kalian akan mendapatkan feedback dari dosen apa yang mau diperbaiki, ada gambar yang harus digimanakan segala macam, itu diperbaiki dalam 1 minggu, dikumpulkan di Senin sebagai final submission. Oke? Paham alurnya ya? Berat nggak? Asik nggak? Ini proses yang sudah mulai intens ya, karena kalian mendesain udah mulai dari awal site visit, kalian melakukan sendiri, kalian menentukan sendiri site-nya sampai denahnya seperti apa ya. Jadi kalian harus sudah bisa istilahnya ya, mengatur waktu dan mengatur strategi bagaimana supaya bisa achieve apa yang diharapkan di tanggal ini, tanggal 11 November ya. Setelahnya baru akan ada tugas lagi yang lebih kompleks lagi. Ya. Oke, next mungkin submission-nya seperti biasa. Submission, ingat submission yang terakhir dan mungkin yang UTS ya. Submission UTS dan submission terakhir akan ada minta link ke EduNext. Karena itu untuk report ya ke sistemnya ITB. Tapi kalau yang progress report cukup di MS Teams. Ya, oke. Physical submission akan ada di Monday 11 November ya, pada untuk final submission-nya. Next. Ini kriterianya ya, desain aspeknya tentunya paling besar 40, kemudian function-nya. Percuma desainnya indah tapi ternyata nggak bisa buka pintu mentok dan lain-lain, itu nanti pasti mengurangi bagian functional aspek ya. Graphic presentation tolong jangan digambarkan dengan pensil ya, teknik pensil seperti biasa dengan rapi. Yang 10 ini adalah technical aspeknya, kebersihan, dia di tengah nggak gambarnya, kopnya, tulisan teknik nggak, yang kayak gitu-gitu. Oke? Oke, ada lagi kah? Biasa ada penalti ya? Deadline plus 1 menit sudah dikurangi 1 grade. Ya, kalau lebih dari 1 jam tidak akan dinilai. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan kah? Tadi sempat bilang kayak boleh mau desain kayak gimana. Itu kalau misalnya kayak di kami nggak bisa, itu udah ada tempat-tempat atau ya udah area tertentu, itu kita anggap jadi kayak kosong atau? Iya. Jadi kita bisa misalnya Taman Ganesha ya, udah ada taman di tengah, sisi yang udah ada benchnya mungkin tempat duduk atau apa ya, kamu bilang saya ingin cuma redesign area ini. Jadi kalian boleh mengubah area yang sudah ditetapkan ingin diredesain itu. Tapi seluas apa, kemudian apa yang, atau apa mungkin saya ingin tetap mempertahankan existing yang ini misalnya. Bangkunya biar ada, saya mau bikin di belakangnya supaya orang yang itu bisa duduk-duduk di bangku. Itu boleh juga. Jadi itu asumsi yang kalian kembangkan ya. Dan kalau misalnya nanti ada informasi-informasi yang tidak didapatkan di site, kalian bisa menggunakan secondary material, misalnya Google Map atau website gitu ya, atau apa. Misalnya untuk mengetahui demografi mahasiswa ITB yang menggunakan apa gitu. Misalnya makan di Salman, karena mungkin kalian ingin dekat dengan Salman gitu kan, misalnya di Taman Ganesha-nya. Oh ternyata lebih banyak laki-lakinya, kalau mau sholat Jumat gini-gini butuh juga tempat untuk wudhu. Kalau kita mau nambahkan, terserah, itu boleh dari secondary
data. Artinya bukan yang diambil langsung, ya. Kalau yang primary data adalah yang kalian ambil langsung dari data. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Nanti setelah ini, yang memang belum ada alatnya, apa namanya, perlengkapannya, segera ambil dan segera tentukan waktunya. Pokoknya harus survei hari ini, ya. Harus survei hari ini sampai jam 3. Nanti setiap apa namanya, kelompok baru, kelompok survei yang terbentuk, pilih satu yang in charge dan kontak Kak Evan untuk memberitahu Kak dari kelompok Taman Ganesha yang in charge saya, gitu. Ya, nanti kalian akan diberikan satu surat pengantar. Jadi nanti kalau misalnya ada kalian ngukur-ngukur, ada yang deketin kalian siapa, ngapain apa, kalian bisa kan, ini bagian dari tugas studio untuk merancang toilet, ini surat izinnya. Ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Sudah jelas apa yang dilakukan hari ini? Sudah jelas apa yang akan dikumpulkan hari Senin? Sudah ya. Jadi kalau site analisis tadi ada gambar analisisnya, kemudian mungkin foto-foto site ya yang di-highlight. Terserah kalian mau meng-collate bagaimana, tidak ada batasan sebenarnya, yang silahkan berekspresi. Dibuat semenarik mungkin. Itu yang untuk hari Senin ya. Jadi berarti hari seminggu depan sudah mulai bikin market belum? Belum ya? Jadi silahkan tadi sesuaikan, mungkin kalau Kak Evan lupa menyuruh kalian membawa market, tapi lihat tornya minggu ini harus membuat market, kalian bawa langsung saja. Mau menggunakan apa terserah. Ya. Boleh juga plastisin, tahu plastisin ya? Kalau ingin bentuknya agak curve, bisa pakai plastisin. Oke. Oke, adakah tambahan dari dosen-dosen yang ada di Zoom? Hah? Oh, udah nggak ada. Oke. Oke, kalau gitu silahkan sekarang juga, ini jam berapa? Masih ada waktu nggak? Udah habis ya? Oke, kalau gitu segera kembali ke studio. Segera mengumpulkan ya berarti ya Kak ya? Mengumpulkan itu langsung berkumpul di kelompok, ketua kelompoknya langsung in charge membagi. Yang tidak hadir silahkan di-assign atau ditelepon atau bagaimana, mereka mau yang mana. Setelahnya langsung kumpul grup dan lapor ke Kak Evan ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di-share ke MS Team. Kalau semak-semak boleh di